Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah tragedi Kanjuruhan ya, yang terjadi dan apa efek gas air mata ya. Ya, sobat sekalian ya, kita ketahui ya telah terjadi tragedi Kanjuruhan ya pada Sabtu 1 Oktober. Korban berjatuhan lantaran terinjak-injak, sesak nafas dan gas air mata gitu ya, dan kita sangat sesalkan ya, dan semoga para korban yang meninggal ya diterima di sisinya gitu ya, dan dalam ini tentu saja pemerintah bisa mengambil pelajaran ya, agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam penanganan supaya tidak terjadi korban jiwa ya. Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat efek gas air mata itu memang dari segi aturan regulasi ya, FIFA itu memang tidak dibenarkan ya. Sesuai regulasi FIFA itu tidak dilarang ya, dilarang menggunakan gas ya pengendali massa ya, termasuk dalam ini gas air mata ya. Dan ini sudah kejadian ya, dan kita tidak menduga ini akan terjadi ya. Dan kalau kita melihat jumlah korban yang jatuh sangat banyak sekali ya, itu sesuai yang sesuai informasi dari data BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, pada pukul 10 ya, waktu itu sekitar 174 korban meninggal, kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ya kepada CNN Indonesia pada Minggu 2 Oktober. Nah, apa sebenarnya efek gas air mata itu ya? Salah satu pemicu banyaknya korban, salah satunya adalah paparan gas air mata yang menimbulkan kepanikan massa di dalam stadion ya. Karena kita melihat video yang ada itu ya, gas air mata itu ditembakkan di lapangan dan juga di tribun ya. Nah, gas air mata itu ditembakkan polisi ke lapangan akhirnya, dan juga tribun, akhirnya massa pun mencari jalan keluar ya. Dan yang menjadi permasalahan pada waktu itu ya, pada saat ingin keluar ya, terjadi desak-desakan ya, dan jumlah akhirnya terinjak-injak karena kekurangan asupan oksigen. Dan gas air mata itu umumnya terbuat dari bahan kimia ya sobat sekalian, yaitu CS atau chlorobenzidin malonotritil ya, atau CS ya, menjadi senyawa kimia yang paling umum dijadikan bahan pembuat gas air mata. Nah, Guru Besar FKUI ya, Profesor Chandra Yoga Aditama itu mengatakan bahwa secara umum paparan gas air mata dapat menimbulkan dampak pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Jadi tiga ya, menimbulkan dampak pada kulit, mata, dan saluran pernafasan ya. Nah, kalau pada saluran pernafasan sendiri, gejala akut atau yang berlangsung cepat bisa muncul berupa dada yang terasa berat, batuk, tenggorokan seperti tercekik, hingga sesak nafas. Nah, ini yang patut diduga ya, kemungkinan ya banyaknya korban itu karena ada dugaan karena pemakaian gas air mata di saat di tribun ya, kemudian menimbulkan kepanikan ya, kemudian para supporter itu keluar, dan sayangnya kalau kita melihat informasi yang beredar itu ya, pintu yang terbuka itu sempit ya. Kemudian orang yang harusnya keluar karena panik, karena sesak nafas itu sangat luar biasa, akhirnya terinjak-injak dan kehabisan asupan oksigen ya. Nah, pada keadaan tertentu dapat terjadi gawat napas atau respiratory distress ya, panik gitu ya. Nah, menambahkan ya, Profesor Chandra ini, Agus Dwi Susanto ya, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kepada CNN Indonesia TV mengungkapkan ya, bahwa komponen gas air mata adalah gas iritan atau gas yang menyebabkan iritasi pada mukosa dan sel dalam tubuh. Artinya sangat berbahaya gitu ya. Dan kalau tidak diatur dengan baik, itu akan pada saat di tempat itu bisa akan panikan yang luar biasa ya. Mengingat suhu oksigen ya, itu tentu saja akan berkurang. Dan gejala yang segera muncul setelah terkena gas air mata adalah iritasi mata ya. Nah, ini bahaya sekali. Kemudian mukosa hidung, kulit ya, saluran nafas, menyebabkan mata merah, panas, dan sakit di mata dan kulit. Selain itu, mukosa hidung juga panas ya, hidung berair ya, tenggorokan panas, gatal, tercekik, berdahak, di paru nyeri, dada, dan sesak nafas.
ya kita sangat menyayangkan ya, semoga menjadi pelajaran berharga buat pihak aparat ya, supaya tidak melakukan penanganan, tidak perlu lagi ya menembakkan gas air mata ya, karena gas air mata itu dari awal memang tidak diperbolehkan dalam regulasi FIFA ya. Kemudian menyoal tragedi Kanjuruhan ya, Profesor menyebut bahwa ada kemungkinan terjadi asfiksia mekanik atau kondisi kekurangan oksigen karena faktor mekanik ya. Pada kondisi yang padat, beberapa faktor bisa menyebabkan masalah kesehatan, termasuk dari hidup gas air ya, sesak nafas yang muncul karena padat dan terinjak-injak katanya ya. Nah, asfiksia mekanik kondisi kekurangan oksigen karena faktor mekanik, misalnya datu lingkungan padat berdesakan ditambah lagi zat iritasi, jadi double ini bahayanya. Jadi sobat sekalian ya, inilah efek terburuk ketika menggunakan gas air mata gitu ya. Yang paling mencolok adalah bagaimana mata ya, kulit dan juga pernapasan ya. Jadi kalau mata itu akan cenderung mengalami iritasi ya, dan efeknya bisa jangka panjang kalau tidak ditangani setelahnya gitu ya. Kemudian juga hidung ya, akan timbul mukosa ya. Kemudian kulit, saluran pernapasan itu menyebabkan saluran napas ya. Kemudian juga menyebabkan mata merah ya, panas ya, dan sakit di mata dan kulit. Jadi efeknya ya sangat luar biasa. Dan kenapa ya kita itu tidak berpikir menggunakan cara yang lebih persuasif ya, karena ini juga masalah tontonan, yaitu hiburan sepak bola yang harusnya memberikan efek, memberikan hiburan ya di akhir pekan dan juga menjadi hiburan di keluarga. Nah, kalau sudah ada tragedi seperti ini ya, orang akan berpikir ya ribuan kali untuk menjadikan sepak bola ini ada efek trauma gitu ya. Makanya kita harus berharap ya, mendorong kepada pihak terkait yang pemangku jabatan agar mengevaluasi lagi ya penggunaan gas air mata ya. Kalau kita melihat regulasi FIFA memang dilarang ya, yaitu regulasi FIFA yang mengatakan ada larangan untuk menggunakan gas air mata ya. Makanya efeknya sangat luar biasa sekali. Dan masalah kesehatan memang suatu hal yang harus kita seriusi, dan saya terus merekomendasikan agar untuk mengkonsumsi produk kesehatan ya, yaitu produk kesehatan yang dapat menjaga stamina dan juga meningkatkan imunitas tubuh ya, di saat kondisi sekarang yang meskipun COVID itu sudah mereda ya, tetap kita harus menjaga imunitas tubuh agar tidak gampang sakit ya, untuk membentengi diri. Dan saya juga rekomendasi saya yang selalu saya rekomendasikan yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Yang ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Yaitu nanoteknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Dan ini ada dari Turki ya, Turkish Propolis Ruqyah. Manfaatnya antara lain selain mengatasi penyakit medis, tetapi juga dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian untuk penyakit berat misalnya kolesterol, diabetes, stroke ya, asam urat ya, tumor mah, kanker, amandel ya, jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Dan juga varian yang selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini manfaatnya untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, vertigo, sakit kepala, stres ya, kepala pening, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian sudah
kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi ya, bebas dari bakteri, dan tentu saja ini bukan produk MLM. Cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Turkiya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg berarti 6 tetes, konsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami ya, di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.